Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Sebelumnya perkenalkan, saya Surya Wulantika, founder dari Bimbel High Kids Semarang, yang pada pagi hari ini berkesempatan menemani Bapak Ibu Guru dalam pelatihan cara menyenangkan ajari anak membaca. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai diskusi kita, saya ingin buka dengan sebuah pertanyaan. Apakah anak terlahir untuk bisa langsung membaca? Kira-kira anak-anak itu secara otomatis bisa membaca atau perlu bantuan kita sebagai orang dewasa? Bagaimana nih? Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, saya ingin menunjukkan sebuah penelitian dari Nancy Young pada tahun 2012. Bisa kita lihat dari diagram di bawah ini ya. Di sini menjelaskan bahwa hanya sekitar 5% anak yang bisa membaca tanpa adanya proses belajar. Jadi bisa dikatakan 5 anak ini adalah memiliki suatu anugerah seperti itu ya. Karena dia bisa membaca tanpa melalui proses belajar yang berarti. Dia mungkin bisa membaca karena sering dibacakan buku atau sering melihat tulisan-tulisan di jalan seperti itu. Jadi mereka benar-benar bisa secara naluriah seperti itu. Dan ini hanya 5%. Ibarat dalam suatu kelompok anak ya, 100 anak, hanya ada 5 anak yang bisa membaca tanpa adanya proses belajar yang kita ajarkan terus-menerus seperti itu. Kemudian ada 35% anak yang belajar membaca dengan mudah dengan sedikit pengajaran. Jadi 35% ini kita ajari sedikit saja dia langsung paham, dia langsung bisa membaca. Dan yang paling besar adalah 50% anak dengan kemampuan membaca yang dipelajari secara sistematis dan terstruktur. Nah, 50% ini yang perlu kita ajari, perlu kita dampingi, ya, benar-benar dengan telaten seperti itu ya, karena membaca adalah suatu proses yang panjang seperti itu. Jadi memang harus benar-benar terstruktur dan sistematis. Kemudian 10% ini adalah anak-anak dengan disleksia ya, yang sangat sulit membaca. Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu atau menemui anak-anak yang usia yang pada umumnya sudah bisa membaca, tetapi dia masih kesulitan, bahkan masih lupa dengan simbol-simbol hurufnya. Nah, mungkin bisa jadi dia masuk ke dalam 10% anak ini, atau dia mengalami disleksia. Jadi dia mengalami kesulitan mengingat huruf ya, jadi hurufnya itu sering terbalik-balik atau sering tertukar begitu. Mungkin pernah menonton film India ya yang anak disleksia itu. Kurang lebih penderitaan anak-anak dengan disleksia itu seperti itu. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak bisa langsung menyalahkan juga seperti itu. Kita perlu cara yang lebih intens lagi, lebih dalam lagi agar anak yang masuk ke dalam 10% ini tetap bisa membaca. Kemudian ada lagi pendapat dari George and Tanner pada tahun 1986. Jadi penelitian ini sudah sangat lama ya. Ya, di sini beliau menjelaskan tentang simple view of reading ya. Jadi tentang akurasi seorang anak yang pemahaman bahasa dan pengenalan katanya baik. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang anak yang memiliki pemahaman bahasa yang baik dan pengenalan kata yang baik, dia akan lebih mudah, akan lebih baik untuk dalam proses belajar membaca, seperti itu. Dan di bawahnya itu, pemahaman katanya baik, tetapi pengenalan katanya buruk atau tidak baik, dia akan mengalami kesulitan, seperti itu. Pun di bagian sebelah kiri yang berwarna kuning ini, dia memiliki pengenalan kata yang baik, tapi pemahaman bahasanya tidak baik, dia juga akan mengalami kesulitan. Seperti itu juga apalagi jika pengenalan katanya tidak baik dan pemahaman bahasanya tidak baik, si anak akan lebih kesulitan lagi ketika proses belajar membaca ini.
seperti itu. Jadi memang proses membaca itu adalah sangat unik ya, berlangsung sangat unik dan personal, tergantung dengan bank kata setiap pribadi. Bank kata itu maksudnya bagaimana? Bank kata adalah banyaknya kosakata yang anak miliki. Jadi semakin sering anak dibacakan buku, semakin sering anak diajak bercerita, dia akan memiliki bank kata yang banyak. Sehingga ketika nanti proses belajar membaca, dia akan bisa lebih memahami seperti itu. Jadi tidak hanya membunyikan kata, membunyikan deretan kalimat, tetapi dia juga paham dengan makna atau apa yang dia baca. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap membaca pada anak usia dini. Yang pertama yaitu adalah tahap fantasi atau magical stage. Jadi pada tahap ini, anak mulai menggunakan buku dengan melihat-lihat, membolak-balik, mulai berpikir bahwa buku itu adalah sesuatu yang penting, ya. Jadi kadang dia suka dibawa kemana-mana, suka dipegang-pegang seperti itu ya. Dia mulai tertarik dengan buku seperti itu. Ini adalah tahap awal anak belajar membaca. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap pemahaman konsep diri atau self-concept stage. Nah, di tahap ini anak mulai terlibat dalam kegiatan membaca dan bahkan si anak mulai berpura-pura kalau dia sedang membaca buku, ya, seolah-olah dia sedang membaca buku seperti itu. Dan di tahap ini anak-anak mulai sangat tertarik ketika kita membacakan buku atau si anak sendiri bahkan yang meminta untuk dibacakan buku. Jadi adalah tahap yang sangat baik ya ketika anak-anak sudah sangat menginginkan untuk dibacakan buku, apalagi anak yang minta dibacakan buku. Kemudian yang ketiga adalah tahap membaca gambar. Nah, di tahap ini karena si anak sudah sering dibacakan buku, dia akan membaca sendiri dengan bahasanya berdasarkan gambar yang dia lihat. Jadi kan buku cerita itu biasanya lebih banyak gambar gitu ya. Nah, si anak ini bisa lagi menceritakan kembali berdasarkan gambarnya. Karena apa? Karena dia sering dibacakan cerita. Dia akan menyerap cerita yang kita bacakan, kemudian dia bisa menceritakannya kembali berdasarkan gambar yang dia lihat. Ya, ini juga tahap yang sangat ini menunjukkan bahwa si anak ini ternyata sudah mulai siap, ya, siap untuk kita ajari membaca nantinya. Dan di tahap keempat ini kita bisa mulai dengan tahap pengenalan bacaan. Kita bisa mulai mengenalkan huruf-huruf simbol, kita bisa mulai mengajarkan memblending kata ya. Jadi misal huruf B dan A kita gabung menjadi B seperti itu. Kita bisa mulai ajak anak untuk meraba setiap huruf dalam setiap kata seperti itu. Ini biasanya terjadi di usia 45 ya, tapi juga tidak bisa dikategorikan berdasarkan usia. Kita bisa melihat berdasarkan indikator tadi, apakah kedua tahap yang tadi sudah dilewati sehingga pada tahap keempat ini si anak sudah mulai tertarik dan siap untuk kita kenalkan dengan simbol-simbol huruf. Dan setelah itu di tahap kelima yaitu tahap membaca lancar. Jadi si anak sudah mulai bisa membaca mungkin dari kata sederhana ya, dari kalimat-kalimat pendek seperti itu. Dan karena sering diajari nantinya, dia akan bisa membaca kalimat dengan baik, dengan lancar seperti itu.